Halo kawan-kawan, jumpa lagi di about_Bali 77 channel. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu objek wisata edukasi yang berada di kota Denpasar, yaitu Monumen Bajrasandi, kawan-kawan. Ya kawan-kawan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, rezeki dan pekerjaan kalian berjalan dengan sukses dan lancar. Monumen Bajrasandi ini atau mempunyai nama lain Monumen Perjuangan Rakyat Bali, berlokasi di Kelurahan Panjer, Kota Denpasar, di area lapangan Niti Mandala Renon. Jadi monumen ini berfungsi untuk mengabadikan jiwa dan semangat perjuangan rakyat Bali, serta menjadi museum yang menampilkan sejarah Bali dalam 33 diorama, kawan-kawan. Dan di depan ini adalah Tugu Rupiah, kawan-kawan. Tugu ini dibuat agar kita senantiasa ingat untuk mencintai uang rupiah, di mana tugu ini berbentuk uang nominal 50.000, kawan-kawan. Untuk arsitektur atau bangunan Monumen Bajrasandi ini bentuknya menyerupai genta yang digunakan oleh pendeta Hindu. Jadi monumen ini syarat dengan makna filosofi Hindu, kawan-kawan. Jadi di sini selain museum juga ada perpustakaan, kolam ikan, dan juga merupakan pusat sarana rekreasi. Dan di area ini kalau hari Minggu rutin diadakan Car Free Day, kawan-kawan, dimulai dari pagi hari. Dan tepat di seberang Monumen Rupiah kita akan menjumpai patung Padarakan Rumeksa Garda Bakti. Patung ini adalah simbol rakyat yang menjaga dan mengawal Bali sampai mati. Jadi tepat di depan jalanan gerbang pintu masuk ini kita akan menjumpai Monumen Rupiah yang berada di sebelah kanan. Kemudian tepat di seberang Monumen Rupiah adalah patung Padarakan Rumeksa Garda Bakti, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke area selanjutnya. Tampak di depan pemandangannya yang sangat indah sekali, kawan-kawan. Jadi di sini banyak sekali tempat yang bisa kalian jadikan spot foto. Dan di depan ini adalah tempat pembelian tiket untuk masuk ke Monumen Bajrasandinya. Untuk domestik sebesar Rp30.000 dan untuk warga negara asing sebesar Rp100.000. Kawan-kawan, sekarang ikuti saya untuk menuju ke area selanjutnya. Pemandangannya di
sini sangat indah sekali kawan-kawan. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya agar saya semakin semangat dalam membuat konten kawan-kawan. Dan ini adalah pintu masuk menuju area monumen Bajra Sandinya kawan-kawan, di mana tempat ini buka setiap hari kecuali hari raya atau hari libur nasional. Untuk jam bukanya hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi. Untuk hari Sabtu mulai pukul 9 pagi, dan untuk hari Minggu mulai jam 10 pagi, dan tutupnya pada pukul 5 sore. Terlihat sekali suasana di sini sangat sejuk dan asri sekali kawan-kawan. Rumput-rumput yang berwarna hijau, pohon-pohon yang rindang tertata dengan rapi. Taman di sekitar area monumen Bajra Sandi ini sangat tertata dan terawat sekali. Monumen ini dibangun di atas tanah seluas 13,8 hektar dengan luas gedung 4.900 meter persegi kawan-kawan. Monumen ini berada di sebelah selatan kantor Gubernur Bali dan di sebelah tenggara kantor DPRD Bali. Selain itu, di sebelah barat adalah lapangan Niti Mandala Renon, dan di sebelah utara adalah lapangan Puputan Renon. Monumen ini mulai dibangun pada tahun 1987 dan selesainya tahun 2001. Kemudian dibuka atau diresmikan pada tahun 2004. Monumen ini dikenal dengan nama Bajra Sandi karena bentuknya yang menyerupai bajra atau genta yang digunakan oleh para pedanda Hindu dalam mengucapkan weda atau mantra pada saat upacara keagamaan. Saya yakin kalau kalian kesini kalian akan betah sekali untuk menikmati suasana dan keindahan di area monumen Bajra Sandi ini kawan-kawan. Untuk kalian yang tidak mau masuk sekedar refreshing atau menikmati suasana dan keindahan area di sekitar monumen ini juga bisa kawan-kawan. Jadi pedanda Hindu ini sering menggunakan genta ketika mengucapkan mantra dalam upacara keagamaan. Dan elemen-elemen Hindu di dalam monumen Bajra Sandi ini adalah guci amerta, disimbolkan kumbha semacam periuk yang berada di bagian atas monumen, ekor naga basuki dekat Swamba, dan kepalanya pada kori agung. Badan berdawang akupa pada landasan monumen, kepalanya pada kori agung. Kemudian Gunung Mandalagiri, monumen yang menjulang tinggi. Kemudian kolam yang mengelilingi monumen
diibaratkan Sirararwa atau lautan susu. Pencetus ide pembangunan monumen ini adalah Profesor Ida Bagus Mantre yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bali pada tahun 1980, dan arsitek dari monumen ini adalah Insinyur Ida Bagus Gedeyatna yang menjadi pemenang dalam kompetisi arsitektur monumen ini pada tahun 1981. Untuk desain arsitektur monumen ini memiliki arti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan desain 17 gerbang pintu masuk dan 8 pilar utama, kemudian dengan ketinggian monumen 45 meter. Jadi monumen Bajra Sandi ini awal pembangunannya sebenarnya dimulai pada tahun 1981, kemudian sempat terhenti dan dilanjutkan pada tahun 1987, dan peresmiannya dilakukan oleh Presiden Megawati pada tanggal 14 Juni 2013. Dan di depan monumen ini setiap tahun diadakan parade atau pesta kesenian Bali. Jadi tokoh-tokoh penting yang dihormati dalam pembangunan monumen ini diantaranya adalah I Gusti Ngurah Rai, kemudian I Gusti Ketut Jelantik, dan I Gusti Ketut Puja. Ketiga orang ini adalah pahlawan Bali yang membela haknya atas penjajahan Belanda pada tahun 1848, sehingga dibuatkanlah monumen Bajra Sandi ini untuk mengenang para pahlawan Bali. Jadi pintu gerbang untuk masuk menuju monumen ini ada 4, lewat utara, selatan, barat, dan timur. Tapi yang dibuka hanya sisi sebelah selatan. Kemudian untuk menuju area dalam monumennya juga ada 4 pintu juga kawan-kawan, yang total berjumlah 17 pintunya. Ini saya berada di ujung sebelah kanan dari monumen Bajra Sandinya. Tampak di sini terlihat kolam dengan air mancur yang berada di sisi sebelah kiri mengelilingi monumen Bajra Sandinya kawan-kawan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Tepat di ujung anak tangga sebelah pintu masuk ada 2 buah patung, yaitu patung Rama dan patung Sita kawan-kawan. Dan ornamen Bali khas terlihat di pintu masuknya ini kawan-kawan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dan ini adalah suasana dan pemandangan di sekitar monumen Bajra Sandinya. Dan di dalam
pintu masuknya ini terlihat lukisan yang dibuat oleh seniman Bali, kawan-kawan. Begitu indah sekali suasana di monumen ini, masih bisa dikatakan sangat sepi, kawan-kawan. Apa mungkin terlalu pagi ini masian, jadi pengunjungnya belum terlalu ramai. Kemudian di sini juga ada area toilet, kawan-kawan. Dan ini adalah Dena, area dalam monumen Bajrasandinya. Jadi kalian bisa lihat atau tahu lebih detail area dalam monumen ini dengan melihat peta ini, kawan-kawan. Kemudian tepat di tengah-tengah bangunan monumen ini ada kolam ikannya, dan terlihat ikan koi yang banyak sekali berada di dalam sini, kawan-kawan. Tepat di tengah-tengah kolam ada 8 pilar, yang dimana ini adalah tangga menuju ke atas, menuju area selanjutnya, kawan-kawan. Dimana di sini kita akan melihat 33 diorama itu, kawan-kawan. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu diorama, diorama adalah miniatur 3 dimensi yang menggambarkan adegan atau pemandangan realistis, seringkali dalam skala kecil untuk tujuan edukasi, museum, atau hobi, yang menampilkan secara detail seperti figur, bangunan, dan landscape dalam sebuah latar belakang, yang memberikan pengalaman visual secara mendalam tentang suatu kisah, sejarah, atau fenomena alam dalam bentuk 3 dimensi. Untuk diorama yang pertama ini menceritakan tentang Pulau Bali pada masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dan untuk diorama yang kedua ini menceritakan Pulau Bali pada masa perundagian pada tahun 2000 sebelum Masehi, kawan-kawan. Dan untuk diorama yang selanjutnya, yang nomor 3, ini menceritakan tentang Stupika dan Prasasti Sukawana pada tahun 778 Masehi. Terlihat sangat detail sekali diorama ini, kawan-kawan. Pohon-pohon ataupun miniatur kecil-kecil ini sangat terlihat begitu seperti nyata, kawan-kawan. Terlihat seorang resi yang sedang bertapa di dalam goa, kawan-kawan. Dan buat kalian yang ingin berlibur ke Bali tapi budget atau dananya terbatas, saya bisa bantu dengan meminjamkan motor saya secara gratis buat para subscriber channel ini. Bila mana motor yang saya rentalkan kebetulan tidak ada yang menyewa sewaktu kalian akan berlibur di Pulau Bali. Untuk diorama yang keempat ini menceritakan tentang Resi Markandeya yang menyerahkan Pancadatu kepada para pengikutnya
pada abad 8 Masehi. Juga terlihat lembu atau sapi yang berwarna putih itu kawan-kawan. Untuk diorama yang kelima ini menceritakan tentang Sri Kesari Warmadewa yang menyaksikan pembuatan Tugu Kemenangan Jaya Stamba di Desa Blanjong Sanur pada tahun 914 Masehi. Tugu ini dibuat untuk memperingati kemenangan atas musuh-musuhnya di daerah Gurun dan Sawul kawan-kawan. Diorama yang keenam menceritakan tentang Guna Pria Dharma Patni dan suaminya Darmodayana Warmadewa pada tahun 989 sampai 1011 Masehi. Jadi Sri Mahendradatta adalah putri Raja Makula Wangsawardhana, Raja Jawa Timur yang menikah dengan Pangeran Dali Bali dan memerintah di Bali. Dan beliau bergelar Sri Ratu Guna Pria Dharma Patni. Dan juga jika nanti suatu saat channel ini bertambah besar, mempunyai banyak subscriber, saya akan rutin mengadakan tour ke Bali gratis buat para subscriber channel ini. Jadi diorama ini sedikit banyak bisa membantu kita memberikan gambaran atau suasana pada zaman dahulu itu seperti apa kawan-kawan. Jadi buat kalian yang akan berlibur ke Bali ataupun sedang berlibur di sini, kalian wajib memperkenalkan wisata edukasi ini kepada anak-anak kalian agar anak-anak kalian mengenal lebih dekat tentang sejarah Pulau Bali mulai dari abad sebelum Masehi, kemudian pada Masehi juga perang melawan penjajah Belanda, penjajah Jepang, kemudian sistem subak, pengairan subak dan irigasinya. Saya yakin anak-anak kalian pasti akan sangat tertarik dan antusias sekali dengan diorama ini, karena diorama ini sangat bagus, sangat detail dan spesifik sekali kawan-kawan pembuatannya, apalagi dibuat secara 3 dimensi akan menambah keindahannya kawan-kawan. Terlihat sekali bangunan balai yang persis dibuat sama dengan aslinya kawan-kawan, miniaturnya. Pati Gajah Mada yang sedang duduk juga terlihat ini. Jadi diorama di sini ditata melingkar mengikuti bentuk gedung monumen Bajra Sandinya kawan-kawan, di mana ruangan yang sebenarnya bisa dikatakan sedikit kecil, tapi dengan ditata melingkar ini terlihat sangat luas sekali. Apalagi dioramanya
ditata melingkar berseberangan. Saya yakin kalau kalian kesini mengikuti alur cerita diorama ini tidak terasa 33 diorama ini akan cepat selesai, padahal untuk satu diorama kurang lebih antara 2 sampai 3 menit kawan-kawan. Jadi waktu kita tidak terasa kalau di sini. Terlihat pula ada diorama Dangyang Niyate, salah satu penyebar agama Hindu di Pulau Bali, ayah dari Eyang Ratu Niang Sakti yang berada di Pura Tanah Gila Pemogan kawan-kawan. Jadi dari total 33 diorama yang berada di dalam area Monumen Bajrasandi ini, sebanyak 20 buah diorama nomor 1 sampai dengan nomor 20 ini berada di area dinding sisi pinggir Monumen Bajrasandinya kawan-kawan. Dan yang untuk sisanya sebanyak 13 buah diorama mulai dari nomor 21 sampai dengan nomor 33 ini berada di area tengah Monumen Bajrasandinya. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 20 berada di sebelah kiri, dan untuk nomor 21 sampai dengan nomor 33 berada di sisi sebelah kanan. Kalian gak usah bingung, kalian tinggal lihat nomornya saja, urutannya. Dan ini adalah salah satu diorama yang menceritakan tentang peperangan prajurit Indonesia, rakyat Bali melawan penjajah Belanda. Terlihat sangat detail dan sangat indah sekali kawan-kawan dioramanya. Kemudian yang berikutnya ini adalah diorama nomor 18 yang menceritakan tentang Perang Kusamba pada tahun 1849 kawan-kawan. Kemudian yang di sebelahnya diorama nomor 19 menceritakan tentang perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1868, di mana di sini rakyat Banjar berperang melawan tentara Belanda yang diakhiri dengan kemenangan tentara Belanda kawan-kawan. Sekarang kita menuju ke diorama terakhir di sisi sebelah kiri ini, diorama nomor 20 yang menceritakan tentang Puputan Badung pada tahun 1906, di mana ini menceritakan tentang Raja Puputan bersama rakyat memakai pakaian putih melawan tentara Belanda sampai mati. Dan inilah yang dikenal dalam sejarah Indonesia, yaitu Perang Puputan Badung.
Kemudian kita akan menuju ke sisi sebelah kanan, area tengah dari Monumen Bajrasandi. Di sisi sebelah kanan ini dimulai dari diorama dengan nomor 21 yang menceritakan tentang persiapan Saguwah melawan tentara Belanda pada tahun 1906. Jangan lupa kawan-kawan, sekali lagi dibantu like dan subscribe-nya agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Untuk diorama nomor 22 menceritakan tentang Puputan Kelungkung pada tahun 1908, yaitu perang antara Kerajaan Kelungkung melawan tentara Belanda di depan Puri Kelungkung. Di sini semua keluarga raja dan para pengikutnya gugur, kawan-kawan. Untuk menuju Monumen Bajrasandi ini, kalau dari Bandara I Gusti Ngurah Rai kurang lebih 40 sampai dengan 50 menit. Kalau dari kota Denpasar sangat dekat sekali. Biaya parkir motor dan mobil di sini adalah gratis, kawan-kawan ya. Kita cukup membayar tiket masuk ke museumnya saja. Untuk biaya parkirnya gratis, kawan-kawan. Kemudian diorama nomor 25 menceritakan tentang menyebarluaskan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setiap diorama di sini ini ada barcode-nya, kawan-kawan, yang berfungsi untuk menjelaskan lebih detail tentang situasi dan suasana tiap diorama ini. Penjelasan di barcode-nya itu dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Bali. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih detail tentang diorama-diorama yang berada di sini, kalian wajib memindai barcode-nya satu persatu biar tahu secara rinci kejelasan tentang diorama-diorama di sini. Di sini selain 33 diorama, juga ada 3 buah keris, kawan-kawan. 1 keris luk 9, kemudian 1 keris luk 3, dan 1 keris lurus, di mana di setiap keris ini juga ada penjelasannya secara detail mengenai tahun pembuatan, kemudian pegangan kerisnya, sarung kerisnya, juga sangat lengkap sekali penjelasannya di sini. Jangan lupa kawan-kawan, bila mana kalian ke Bali, kalian wajib mampir ke museum atau monumen Bajrasandi ini. Di sini kalian bisa mendapatkan edukasi sejarah
tentang Pulau Bali di masa lalu. Kemudian kalian juga bisa berfoto di area luar monumen yang saya akui bisa kalian jadikan spot foto yang bagus di area luarnya, karena monumen Bajrasandi ini sangat artistik sekali. Kalian bisa berfoto dengan background monumen Bajrasandinya ataupun di area taman di sekeliling monumennya. Buat kalian yang takut kepanasan, jangan khawatir, karena di monumen Bajrasandi ini ada beberapa AC floor standing yang dipasang di dalam ruangan diorama ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau kepanasan. Kalian bisa juga berjalan keluar ke area pintu, karena di sini juga ada pintu dari 4 penjuru: utara, selatan, barat, dan timur. Kalian bisa menikmati keindahan sekitar dari monumen Bajrasandinya. Tak terasa di sini sudah 30 menit lebih kawan-kawan saya di dalam sini. Tapi kok rasanya seperti sebentar saja. Karena memang ya begitulah, kita asik melihat atau memperhatikan diorama ini. Jadi tidak terasa waktu yang kita habiskan di sini kawan-kawan. Di sini juga ada perpustakaan, kemudian tempat untuk pembelian souvenir. Buat kalian yang suka dengan perpustakaan atau membaca, kalian bisa mampir ke sini, ke area bawah gedung diorama ini. Kemudian area souvenir juga ada di sana kawan-kawan. Dan ini adalah diorama terakhir, diorama yang ke-33 kawan-kawan. Setelah ini mari ikuti saya untuk menuju ke area atas, area yang paling tinggi dari monumen Bajrasandinya ini kawan-kawan. Di sini kita harus menaiki tangga memutar di depan ini kawan-kawan. Oke, mari kita lihat di atas ini kawan-kawan. Dan inilah puncak tertinggi dari monumen Bajrasandi, di mana di sini kita dapat melihat kota Denpasar. Karena di sekeliling monumen Bajrasandinya ini, di dalam gedung terpasang kaca yang berukuran cukup besar dan cukup banyak. Jadi kalian bisa melihat secara langsung kota Denpasar dari segala sisi. Terlihat juga lapangan Puputan dan lapangan Niti Mandala. Kemudian gedung DPRD juga terlihat dari sini kawan-kawan. Gedung atau kantor gubernur juga terlihat. Oke kawan-kawan, tak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang telah menonton video saya sampai dengan akhir. Jumpa lagi esok pada episode selanjutnya.
Salam dari Pulau Bali. Suksema.